Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai automated workpiece or part handling system, kita perlu tahu dulu nih apa saja sih arti dari istilah-istilah yang ada. Yang pertama adalah istilah automated atau dari kata automation atau yang berarti otomasi. Nah, otomasi sendiri menurut KBBI berarti pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin yang bekerja secara otomatis untuk melakukan dan mengatur pekerjaan sehingga tidak perlu lagi diawasi oleh tenaga manusia. Untuk workpiece atau yang biasa kita kenal dengan benda kerja merupakan sebuah material dengan sifat mekanis tertentu yang nantinya akan dipotong atau mengalami proses pengerjaan oleh sebuah mesin dan atau alat. Untuk automated workpiece or part handling system sendiri nih, artinya adalah sebuah sistem automasi yang dirancang untuk memindahkan sebuah workpiece atau part tertentu secara otomatis ke mesin kerja untuk dilakukan proses pengerjaan. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat dari Automated Workpiece atau Part Handling System. Terdapat beberapa tujuan dari Automated Workpiece atau Part Handling System, yaitu yang pertama, meminimalisir gangguan dan penundaan dengan menyediakan bahan yang diperlukan secara tepat waktu dengan jumlah yang tepat juga. Lalu yang kedua, meningkatkan fasilitas produksi dengan pemanfaatan kapasitas yang efektif dan meningkatkan produktivitas. Lalu yang ketiga, pencegahan kerusakan pada material atau bahan yang ditangani. Dan yang terakhir, yaitu meminimalisir biaya-biaya penanganan material. Selain itu, terdapat beberapa manfaat dari Automated Workpiece atau Part Handling System. Yang pertama, yaitu mengurangi waktu menganggur. Lalu yang kedua, mengurangi biaya kerusakan part atau workpiece. Lalu yang ketiga, mempermudah pekerjaan manusia. Dan yang terakhir, meningkatkan produktivitas. Dengan adanya sistem pemindahan part atau workpiece secara otomatis ini, maka part atau workpiece tersebut akan lebih aman dan terorganisir. Baik, sekarang kita lanjutkan kepada prinsip dalam part handling system. Nah, pada dasarnya sebenarnya part handling system itu ada 5 prinsip. Nah, prinsip yang pertama adalah prinsip aliran material, di mana prinsip aliran material ini pada dasarnya urutan proses produksinya itu ya berdasarkan aliran dari materialnya itu, kayak gitu. Oke, kita lanjut ke part kedua, di mana itu adalah merupakan prinsip fleksibilitas, di mana prinsip ini menggunakan metode dan peralatan yang dapat melakukan berbagai pekerjaan. Oke, dan yang ketiga adalah prinsip waktu menganggur, di mana di sini concernnya adalah mengurangi waktu menganggur yang sebenarnya tidak produktif itu dari pekerjanya dan dari peralatannya. Baik, kita lanjut ke yang keempat. Di sini ada prinsip mekanisasi, di mana prinsip mekanisasi ini yaitu sudah menggunakan peralatan penanganan material mekanis, ya, sehingga itu dapat meningkatkan efisiensi. Baik, kita ke prinsip yang kelima, prinsip terakhir yaitu prinsip penyederhanaan, di mana pada prinsip itu kita menyederhanakan gerakan dalam proses yang sebenarnya waste, ya, tidak perlu, ya, tidak ada value added di situ, sehingga prosesnya efisiensinya pun meningkat kayak gitu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat masalah umum yang ada pada automation part handling system. Selain mempunyai kelebihan dari segi produktivitas dan efektivitas suatu produksi itu sendiri, otomasi tidak lepas dari beberapa masalah umum yang belum teratasi pada masa kini. Masalah umum ini biasanya ditemukan di perusahaan konvensional di mana mereka belum menerapkan sistem otomasi untuk pemindahan part-partnya. Berikut ini ada beberapa masalah dan solusi yang akan saya berikan pada video kali ini. Besarnya biaya menjadi masalah umum yang pertama, di mana biaya yang dikeluarkan untuk melakukan perubahan suatu sistem menjadi sistem otomasi cukup memakan biaya yang besar, dikarenakan penggunaan robot dan mesin otomasi yang harganya cukup mahal, sehingga dibutuhkannya biaya yang cukup besar. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan otomasi akan memberikan jasa konsultasi di bagian mana yang akan dilakukan otomasi terlebih dahulu, agar sistem produksi lebih efektif dan tidak memakan biaya yang terlalu besar pada awalnya. Lalu masalah umum berikutnya ada pada sistem produksi, di mana sering terjadi kerusakan part yang disebabkan oleh human error, sehingga akan mempengaruhi pada jumlah produksi. Karena adanya produk yang cacat,
dan tidak bisa diperbaiki. Untuk itu, otomasi dibutuhkan agar mengurangi human error dan akan mengurangi cacat produksi yang disebabkan oleh kelalaian manusia. Lalu masalah umum berikutnya ada dikurangnya jumlah pekerja dikarenakan adanya pandemi. Ini juga cukup menjadi masalah pada peningkatan produksi karena adanya PPKM sehingga para pekerja yang masuk dibatasi. Untuk itu dibutuhkannya otomasi agar pada bagian stasiun kerja yang pekerjaannya sistemnya berulang akan dilakukan otomasi. Selanjutnya, manfaat adanya automated workshop atau part handling system. Yang pertama, membantu dan mempermudah pekerjaan manusia. Lalu yang kedua, meningkatkan produktivitas. Lalu yang ketiga, mengurangi adanya waktu menganggur. Yang keempat, menghemat energi. Yang kelima, mengurangi adanya error atau kesalahan kerja, terutama yang diakibatkan oleh human error. Yang keenam, proses yang dilakukan akan semakin aman dan terkendali. Lalu yang terakhir, mengurangi beban gaji dengan adanya automated workshop atau part handling system, sehingga pekerjaan yang biasa dilakukan oleh manusia kemudian digantikan oleh mesin. Handling system adalah bagian yang sangat penting dari sistem perakitan otomasi. Berikut ini akan dijelaskan apa saja yang termasuk di dalam part handling system. Yang pertama ada hopper elevator. Hopper elevator ini merupakan kombinasi conveyor miring dan biasanya digunakan untuk pengumpanan barang curah yang diukur. Yang kedua ada step feeder, yaitu alat untuk mengirimkan part atau workpiece yang berbentuk bulat atau silinder ke proses tertentu. Alat ini menawarkan banyak keuntungan dibandingkan metode pemberian makan konvensional, termasuk operasi yang tenang, penghematan ruang, dan penanganan suku cadang yang baik. Yang ketiga ada loader CNC. Loader CNC memberikan kecepatan tinggi untuk transfer benda kerja dengan akurasi tinggi dan pemuatan atau pembongkaran untuk operasi tanpa operator selama periode waktu yang lama. Yang keempat ada ball feeder. Dikenal sebagai pengumpan mangkuk, adalah perangkat mandiri yang terdiri dari mangkuk berbentuk khusus yang dirancang untuk mengarahkan bagian-bagian ke orientasi tertentu. Pengumpan getaran ini banyak digunakan untuk pengangkutan dan orientasi bagian individu dan bahan curah di banyak cabang kegiatan industri. Yang kelima ada rotary feeder, digunakan untuk membuang material padat dari hopper atau nampan, penerima dan siklon ke dalam sistem conveyor pneumatik yang digerakkan oleh tekanan atau vakum. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga informasi yang diberikan dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih.